Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kalayan kodo sareng inayah Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang berbahagia ini kita semua masih diberi kesempatan, masih ada jatah sisa umur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah bi'ah, jamaah majlis bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah pada saat ini melanjutkan tafsir surat An-Nazi'at ayat 20 sampai dengan ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa 'asa. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fa'arahul ayatal kubra ayat 20 surat An-Nazi'at. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Maksudnya adalah Musa memperlihatkan kepada Fir'aun, selain dengan seruan kepada kebenaran, suatu bukti yang kuat dan dalil yang jelas tentang kebenaran yang ia bawa dari sisi Allah. Fakadzdzaba wa 'asa ayat 21. Fakadzdzaba, tetapi dia Fir'aun mendustakan. Wa 'asa, dan mendurhakai. Artinya Fir'aun mendustakan kebenaran dan menolak apa yang diperintahkan kepadanya untuk taat. Intinya Fir'aun kufur dengan hatinya, sehingga ia tidak terpengaruh oleh seruan Musa, baik secara batin maupun lahir. Meskipun Fir'aun mengetahui bahwa apa yang dibawa Musa adalah benar, pengetahuan itu tidak serta-merta menjadikannya seorang yang beriman. Sebab pengetahuan adalah ilmu hati. Pengetahuan adalah ilmu hati, sedangkan iman adalah amal hati, yaitu sikap tunduk dan berserah diri kepada kebenaran. Kemudian di ayat ke-22, Tsumma adbara yas'a. Tsumma, kemudian.
adbaro, dia berpaling, yas'a, seraya berusaha menantang Musa. Firaun menantang Nabi Musa. Maksudnya adalah ia berusaha melawan kebenaran dengan kebatilan, yaitu dengan mengumpulkan para pesihir untuk melawan mukjizat luar biasa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di ayat ke-23 dan 24, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Mohon dimaafkan Bu, fakolanya tidak tertulis. Insya Allah nanti bisa ditulis aja di ayat ke-24. Fahasyara fanada, kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Faqala, lalu berseru memanggil kaumnya. Ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Qala Ibnu Abbasin wa Mujahidun. Ibnu Abbas berkata dan Mujahid berkata, wa hadhil kalimatu qalaha fir'aunu ba'da qawlihi ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Al-ayah. Surat Al-Qasas ayat 38. Bi'arba'ina sanatan. Kata Ibnu Abbas dan Mujahid, kalimah ini diucapkan oleh Firaun adalah setelah dia ucapkan ma'alim tu lakum min ilahin goiri. Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku, kata Firaun. Di dalam surat Al-Qasas ayat 38. Bi'arba'ina sanatan, ini 40 tahun. Kata Ibnu Abbas dan Mujahid, ucapan mengenai faqala ana rabbukumul a'la diucapkan oleh Firaun setelah 40 tahun ia berkata, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Surat Al-Qasas ayat 38. Tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 315. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'annya PD versi se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun tanda yang besar yang menunjukkan kebenarannya. Tanda itu adalah ketika ia melempar tongkatnya sehingga berubah menjadi ular yang bergerak. Dan ketika ia mengeluarkan tangannya dari bajunya yang tampak bercahaya tanpa cacat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Toha surat ke-20 ayat 19 sampai 23. Dikuatkan di dalam surat Toha ayat 19 sampai 23. Qala alqiha ya Musa. Dia Allah berfirman, kata Allah, alqiha ya Musa. Lemparkanlah ia wahai Musa. Tongkatnya disuruh oleh Allah untuk dilemparkan. Fa'alqoha fa'idha hiya hayyatum tas'a. Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Fa'idha hiya hayyatum tas'a. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Tongkat itu menjadi ular yang besar, ular yang merayap dengan cepat. Kemudian di ayat ke-21-nya, qala khudhha wala takhaf sanu'iduha siratahal ula.
Kemudian kata Allah itu, qala, Allah berfirman, Allah berfirman, khudha, peganglah ia. Oleh Allah disuruh peganglah ia, ular itu. Wala takhaf, dan jangan takut. Jangan engkau takut. Sanu'iduha, kami akan mengembalikannya, sirotahal ula, kepada keadaannya semula. Jangan takut. Peganglah olehmu Musa. Dan jangan takut. Nanti akan mengembalikannya, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Sirotahal ula. Kemudian di ayat ke-22-nya surat Toha. Wadmum yadaka fila janahika takhruj baydo. Takhruj baydo amin ghairi su'in ayatan ukhra. Wadmum yadaka ila janahika, dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, ila janahika takhruj baydo amin ghairi su'in, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya. Tangannya nanti akan keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat. Min ghairi su'in, ayatan ukhra, sebagai mukjizat yang lainnya. Sebagai mukjizat yang lainnya. Tangannya disuruh dimasukkan ke dalam bajunya, saku bajunya. Kemudian nanti bila dikeluarkan akan keluarlah tangan itu dengan bercahaya tanpa cacat. Dan itu adalah sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kemudian di ayat ke-23-nya surat Toha, linuriyaka min ayatinal ukhra. Linuriyaka, untuk kami perlihatkan kepadamu, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, al-kubro, ya. Kebesaran kami yang sangat besar. Yang sangat besar, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan lagi dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 31-32. Dalam terjemah bukan ayat 1, ayat 31 sampai ayat 32. Wa an alqi asok, dan lemparkanlah tongkatmu, di dalam surat Al-Qasas itu. Dan lemparkanlah tongkatmu. Falamma ra'a tahtazzu ka'annaha jannu wala mudbiro walam yu'aqib. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, tongkat yang disuruh untuk dilemparkan itu menjadi bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, menjadi ular yang gesit. Walam yu'aqib, menjadi ular yang gesit. Ya Musa, akbil wala tahab. Kemudian Nabi Musa lari, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Mudbiro walam yu'aqib, wala mudbiro walam yu'aqib. Nabi Musa lari ketakutan dan tidak menoleh lagi ke belakang. Kemudian ya Musa, kata Allah berfirman, wahai Musa, akbil, kata Allah, akbil, kemarilah, wala takhaf, dan jangan takut, jangan takut. Innaka, sesungguhnya engkau, minal aminin, termasuk orang-orang yang aman. Di ayat ke-31 surat Al-Qasas. Jangan takut, kata Allah, kemarilah. Kemudian jangan engkau takut,
dan engkau adalah orang yang aman, diberi keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-32-nya, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su'in wadmum ilaika janahaka minar rahbi. Usluk yadaka, masukkanlah tanganmu, fi jaybika, ke leher bajumu, takhruj bayda min ghairi su'in, dia akan keluar, tangan itu akan keluar putih bercahaya, min ghairi su'in, tanpa cacat, kata Allah. Wadmum ilaika janahaka minar rohbi, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan, dekapkanlah tanganmu, kedua tanganmu itu ke dadamu. Minar rohbi. Fadzanika burhanani mir rabbika. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu, yaitu tongkat yang menjadi ular, kemudian tangan yang setelah dimasukkan dikeluarkan bercahaya dan tidak ada kerusakan. Itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan. Mirrobbika, engkau akan burhanani mirrobbika ila fir'auna wa malaihi, yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Innahum, sesungguhnya mereka, Fir'aun dan para pembesarnya itu adalah mereka itu qaumang fasikin, orang-orang yang fasik. Di dalam surat Al-Qasas ayat 31-32. Kemudian tadi dalam surat Toha ayat 19-23 menjelaskan tentang penguatan tadi dari ayat-ayat di dalam surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at dari ayat 20-24. Ibu-ibu jamaah Majlis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat, rupanya itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu tafsir surat An-Nazi'at ayat 20 sampai dengan 24 ya. 20 sampai dengan 24. Mohon dimaafkan dari segala hilap dan salah. Kemudian insya Allah, karena Al-Quran itu, punten kalau kata Imam Ad-Dausari, ada 5 hal kita semua dengan Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran itu ditilawah, dibaca, ditilawah, laila wa naharo, siang malam, ada waktu-waktu untuk tilawatil Quran. Kemudian Al-Quran itu dipelajari. Alhamdulillah ibu-ibu, ada tahsinul Quran, ada tarjim, ada tafsir, alhamdulillah di Bi'ah Qur'aniyah. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, dipelajari Al-Quran itu, kemudian diajarkan lagi, diajarkan terutama kepada keluarga kita semua, diajarkan lagi Al-Quran. Dan yang keempatnya, Al-Quran itu dihafalkan. Semoga kita semua menjadi ashabul Quran, menjadi keluarga yang ashabul Quran, yang bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian yang kelimanya adalah Al-Quran itu diamalkan. Nah, maka 5 hal ini harus menjadi sifat untuk kita semua. Ditilawah, dipelajari Al-Quran, diajarkan,
kemudian dihafalkan dan diamalkan. Ya, ibu-ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tafsir surat An-Nazi'at ayat 20 sampai dengan 24. Mohon dimaafkan dari segala hilaf dan salah. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.